Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Ayunsani dengan NIM 17231036 dari kelas IPA B17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengembangan LKS IPA berbasis pendekatan sains pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Baik, kita masuk ke pembahasan bab pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Abad 21 disebut juga dengan abad globalisasi atau abad keterbukaan, yang artinya kehidupan kita saat ini banyak mengalami perubahan-perubahan dari kehidupan sebelumnya. Perubahan tersebut mencakup segala aspek kehidupan, salah satunya dunia pendidikan kita saat ini. Pada pendidikan abad 21 saat ini, banyak menuntut seseorang untuk menguasai berbagai keterampilan-keterampilan yang ada untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah salah satu upaya atau usaha untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat. Manusia yang lebih baik dan lebih bermartabat ini dimaksud juga dengan manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan abad 21 saat ini. Seperti yang kita ketahui, manusia yang bermartabat, manusia yang lebih baik atau manusia yang berkualitas adalah dambaan setiap negara. Apalagi dalam proses pembangunan negara tersebut membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Bagaimana cara menciptakan kualitas sumber daya manusia tersebut? Tentu dengan pendidikan yang lebih baik. Baik dari segi tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, maupun bahan ajarnya. Sehingga nanti diharapkan terciptanya lulusan-lulusan dari pendidikan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita saat ini yaitu dengan adanya penggunaan kurikulum 2013 pada saat ini. Kurikulum 2013 merupakan salah satu contoh upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, kurikulum sebelumnya yang kita gunakan. Pada kurikulum 2013 saat ini, peserta didik atau siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, potensi, serta kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, pada kurikulum 2013 juga terjadi perubahan peran guru, yang dimana sebelumnya guru berperan sebagai sumber belajar. Sekarang pada kurikulum 2013, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi, pada kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran IPA. Menurut Rosa, tahun 2015, IPA adalah ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan pengumpulan ilmu pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA, siswa juga dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, aktif dalam suatu proses penemuan fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, sehingga diharapkan siswa tidak hanya menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya, tapi juga berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Hal itu juga dapat terlaksana dengan baik jika sang guru menggunakan pendekatan atau metode yang tepat. Salah satu pendekatan atau metode tersebut yaitu pendekatan saintifik atau metode saintifik. Metode saintifik pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan dalam perumusan hipotesis
atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dengan adanya metode ini, peserta didik juga dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Sehingga nantinya diharapkan melalui pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Menurut Benjamin Bloom, ada 3 ranah hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif, kemudian ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Hasil belajar yang baik diperoleh karena adanya pengalaman yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kesiapan guru juga menjadi modal utama. Agar proses pembelajaran tidak menjenuhkan bagi siswa, maka diperlukan suatu inovasi dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satunya adanya penggunaan LKS atau lembar kerja siswa sebagai media dalam pembelajaran. Menurut Sumyati dan Asra tahun 2007, LKS adalah panduan bagi siswa untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang dapat meningkatkan dan memperkuat hasil belajar. Dalam proses pembelajaran, dibutuhkan media yang mampu menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran tersebut. Salah satu media yang dapat dikembangkan adalah berupa LKS berbasis pendekatan sains atau pendekatan saintifik. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab atau latar belakang dari penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian mengenai pengembangan LKS IPA berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka identifikasi masalah yang ada yaitu yang pertama, abad 21 membutuhkan lulusan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan yang ada. Kemudian yang kedua, pembelajaran IPA di sekolah lebih bersifat teacher center learning atau guru sebagai pusat pembelajaran atau sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, belum ada bahan ajar IPA yang berupa LKS dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya sebutkan tadi, maka agar penelitian lebih terarah, maka terdapat beberapa pembatasan masalah. Yang pertama, materi yang terkait dengan modul yang akan dibuat dibatasi pada standar kompetensi, yaitu pada kompetensi 3.2 dan 4.2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran IPA diterapkan dengan menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik. Selanjutnya, perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya yaitu apakah LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup valid, praktis, dan efektif digunakan untuk pembelajaran siswa SMP kelas 7. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan bahan ajar berupa LKS IPA berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup, valid, praktis, dan efektif digunakan sebagai bahan ajar siswa SMP kelas 7. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Pembelajaran IPA menurut kurikulum 2013. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam beserta gejala-gejalanya.
dan terdiri dari kumpulan beberapa pengetahuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad Susanto tahun 2013 yang mengatakan bahwa IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Sedangkan ilmu pengetahuan alam pada kurikulum 2013 adalah mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan keseluruhan aspek dari tingkat kemampuan siswa pada proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan IPA merupakan bagian dari mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan 3 aspek yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pada aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Selanjutnya, LKS. LKS merupakan jenis bahan ajar cetak yang memuat sekumpulan kegiatan yang diharuskan dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator hasil belajar yang harus ditempuh. Hal ini menurut Trianto tahun 2007. LKS dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang mana disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran tersebut. Menurut Depdiknas tahun 2004, menjelaskan bahwa LKS biasanya berupa petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS merupakan salah satu bahan ajar yang memiliki beberapa fungsi, seperti yang diutarakan oleh Nurul Fitriani dan kawan-kawan tahun 2007. Di antaranya yaitu, yang pertama, LKS berfungsi sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru namun lebih mengaktifkan siswa. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk untuk siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Hal ini menurut Kemendikbud tahun 2014. Adapun tujuan dari pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide yang dimilikinya, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian relevan terdapat pada 2 penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang diangkatkan saat ini, yaitu pada Nur Hijah Tiur tahun 2019, pembuatan LKS berorientasi HOTS dalam model inquiry terbimbing pada materi fluida statik dan fluida dinamik di kelas 11 SMA MA. Selanjutnya, pada penelitian Suci Indah Putri tahun 2018 dengan judulnya yaitu Pengembangan Bahan Ajar Fisika Bermuatan Konten Nilai Kecerdasan Sosial Materi Vektor dan Gerak Lurus untuk Implementasi Kurikulum 2013 pada siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya, kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikirnya yaitu pada kurikulum 2013 terdapat tujuan pembelajaran,
sumber belajar serta pembelajaran. Adapun sumber belajarnya yang akan kita pakai yaitu bahan ajar berupa LKS IPA berbasis pendekatan saintifik. Pada LKS IPA berbasis saintifik ini nanti akan dilakukan validitas, kepraktisan, serta efektivitas dari LKS IPA berbasis pendekatan saintifik ini pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, hipotesis penelitian. LKS IPA berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7 adalah valid, praktis, efektif digunakan dalam pembelajaran IPA SMP kelas 7. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development, penelitian R&D. Dengan desain penelitian yang digunakan yaitu pre-experimental design dilakukan pada satu kelas dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah atau disebut juga dengan one group pretest post-test design. Adapun objek penelitiannya yaitu yang pertama LKS IPA berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk SMP kelas 7. Yang kedua, siswa IPA SMP kelas 7. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama, potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah kesenjangan antara sesuatu hal yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya yang kedua, adanya pengumpulan data atau informasi sebagai bahan untuk perencanaan pembuatan produk. Produk yang akan kita buat di sini yaitu LKS IPA berbasis pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, desain produk. Produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu produk yang unggul dalam hal kualitas dan kuantitas serta relevan dengan kebutuhan. Selanjutnya, dilakukan validasi produk. Validasi produk merupakan salah satu langkah dalam penelitian dan pengembangan untuk menguji atau menilai produk yang telah dibuat melalui penilaian oleh beberapa orang tenaga ahli. Selanjutnya, revisi produk. Produk yang telah divalidasi oleh beberapa ahli, maka dapat diketahui deskripsi hasil validasi tersebut dan masukan dari validator mengenai kelemahan dari produk yang kita buat. Selanjutnya yang keenam, yaitu uji coba produk. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kepraktisan produk. Uji coba yang dilakukan adalah uji coba terbatas. Pada uji coba terbatas ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau penelitian R&D. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, adanya lembar validasi yang dilakukan oleh tenaga ahli. Kemudian adanya lembar uji kepraktisan yang terbagi menjadi 2. Ada lembar uji kepraktisan terhadap guru dan lembar uji kepraktisan terhadap siswa, serta lembar uji efektivitas yang dilakukan oleh siswa. Dari lembar uji efektivitas ini untuk mengetahui seberapa besar keefektivitasan dari penggunaan bahan
ajar ini atau LKS ini terhadap siswa, sehingga mampu menunjukkan ketercapaian terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, yaitu dengan validitas produk, kepraktisan produk, kemudian perbandingan korelasi menggunakan uji T dengan menggunakan keefektifan produk. Baik, sekian presentasi mengenai proposal saya pada pembelajaran metodologi penelitian. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.